Persembahkan oleh Oke, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Kang Aceh untuk melanjutkan jawaban. Waktu kita sangat tipis sekali sebelum kita menuju ke KPU. Kang Aceh, silakan. Prinsipnya penegakan HAM itu penting, tapi saya menjawab pertanyaannya Bang Ray. Ya. Apakah di dalam Kepres itu secara eksplisit menyebutkan nama Pak Prabowo atau enggak? Ya justru karena itulah dibawa ke pengadilan HAM. Lah justru itu yang saya bilang tadi. Ini pertanyaan untuk menjelaskan bahwa saya ingin menegaskan tadi yang saya bilang tadi. Fakta hukum dari semua proses yang terjadi dengan Pak Prabowo saya kira udah clear. Ya. Enggak, belum ada yang clear karena belum pernah ada yang diproses di pengadilan. Ya kalau misalnya, makanya pertanyaan saya, yang ada adalah permakluman politik atas peristiwa itu. Seperti Jokowi menangkan. Makanya pertanyaan saya, apakah di dalam ya Kepres tersebut eksplisit menyebutkan Pak Prabowo? Kalau direkomendasi Komnas HAM ya? Nggak ada dong. Iya. Oke. Makanya diminta. Nampaknya perdebatan ini tidak akan kelar ya. Tapi waktu kita sudah semakin tipis, kita akan berikan kesempatan kepada 01 untuk menjawab juga. Kasus durian, kasus Formula E. Monggo, Mas Tobas. Ya, kalau orang mengikuti kasus Formula E ini kan sebenarnya clear ya bahwa ini memang sebenarnya no case ya, tapi diada-adakan. Oleh karena itulah yang menjadi concern dari pasangan Amin ini adalah jangan sampai kemudian hukum menjadi alat kepentingan kekuasaan. Diada-adakan karena berbeda posisi kemudian dicari-cari, dikejar-kejar. Nah, tinggal kita lihat saja ya, kita bisa ikuti kok kenapa ini dimunculkan, kenapa ini kemudian dicari-cari yang sebenarnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selama ini kan Mas Anies menjabat sebagai gubernur itu selalu dikelilingi oleh beberapa orang yang dimintakan pendapatnya sebagai konsultannya adalah orang-orang berintegritas ya, mantan pimpinan KPK, orang-orang yang berlatar belakang di bidang anti korupsi dan sebagainya, yang tentunya selalu memberikan masukan agar jalannya pembangunan di DKI Jakarta ini harus memperhatikan aspek-aspek yang non koruptif. Yang pertama. Tapi saya ingin menanggapi sedikit tadi yang dikatakan oleh Bung Aceh ya, yang dikatakan bahwa isu HAM ini muncul tiap 5 tahunan sekali. Tidak, ya. Setiap hari Kamis ada para korban pelanggaran HAM yang ikut kamisan, aksi kamisan, berdiam depan istana tanpa ada tanggapan dari penguasa sama sekali. Jadi bukan tiap 5 tahun, tapi tiap hari Kamis itu selalu disuarakan, bahkan tiap hari selalu disuarakan. Jadi jangan kemudian kita menempatkan bahwa isu HAM ini sebagai isu politik, tapi ini adalah isu kemanusiaan. Kita membutuhkan negara yang dia tetap menegakkan hukum, tidak menjadi negara yang impunitas. Itu saja sih. Bang Tobas. Kita supaya adil. Tadi nomor 2 jelaskan HAM, terus kata KTP. Gimana jelaskan EKTP sama dus durian gitu, itu aja. Formula E tadi sudah dijawab, yang belum dijawab dus durian. Belum jelas. Kalau HAM dijelaskan. Sekarang tadi EKTP sudah. Nah sekarang kan supaya tidak jadi isu, EKTP itu tidak ada masalah. Terus kan dus durian juga ada masalah. Nah itu yang perlu. Tadi HAM udah jelaskan, EKTP udah jelas. Nah nomor 1 belum jelaskan. Kalau EKTP sudah, yang belum durian. Durian sama itu, sama itu. Formula E sudah dijawab ya. Soal kardus durian juga ya kita hormati saja proses penegakan hukumnya. Selama ini tidak ada tindak lanjutnya dan sebagainya, ya kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas ya, pasangan Amin ini siap untuk mempertanggungjawabkan apapun. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ya hukum menjadi alat kekuasaan, itu yang paling penting. Oke, dan komitmen 01 supaya nanti kalau berkuasa tidak, malahan sebaliknya melakukan itu bagaimana? Yang jelas kita ingin melibatkan partisipasi publik juga dalam hal mengawasi komitmen itu ya. Artinya, berani nggak tiga-tiganya kalau terpilih presiden? Jangan milih ketua KPK, penegak hukum, orang-orangnya. Ya itu disampaikan oleh Mas Anies ya. Gini, karena faktanya selama ini kan presiden siapapun pilih orang-orang terdekatnya, baik Jaksa Agung, baik ketua KPK, betul. Hubungannya semua. Ya, kalau kita bandingkan dengan dua paslon lain, ini kan Mas Anies ini independen ya. Meskipun diusung oleh partai politik, tapi kan posisinya sebenarnya independen. Ya dengan independensi dari Mas Anies ini cukup membuat satu modal ya untuk bisa bersikap independen. Tadi harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat, disampaikan oleh
Kang Asep tadi, ya itu juga pasti akan diperhatikan sebagai salah satu langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya, Baik. tidak kemudian ketika menyusun kabinetnya, ketika menempatkan orang-orang pada posisi-posisi yang strategis itu berdasarkan misalnya transaksional politik. Nah, itu kan juga jadi catatan. Dengan independensi yang dimiliki oleh Mas Anies, itu menjadi suatu kekuatan ya bahwa nanti akan ada orang-orang yang berintegritas inilah yang akan dipercayakan ya untuk memegang jabatan-jabatan strategis ini. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sedikit menyentil tadi soal bagi-bagi jatah ke Gus Romi. Gus Romi kita udah tahu lah ya kalau misalnya nanti membentuk kabinet itu biasa memberikan jatah kepada orang-orang yang sudah berjasa selama ini. Bukan berdasarkan kompetensi tapi berdasarkan dukungan politik dan bantuan-bantuan yang sudah diberikan selama masa kampanye. Apakah itu akan terjadi juga jika Ganjar Mahfud berkuasa? Loh, yang namanya jabatan menteri dan beberapa lembaga negara itu adalah political appointee. Artinya memang itu ditunjuk berbasis kepada merit system. Kalau kemudian itu merupakan bagian dari balas jasa, di seluruh dunia juga begitu. Masa kita kemudian naik dibantu sama Zilfi, kemudian kita yang ditunjuk malah Kelvin, kan lucu. Jadi memang Zilfi yang kita tunjuk, tetapi ditunjuk sebagai apa? Nah ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat juga, dan masyarakat juga nggak ada masalah juga tentang itu. Yang 2004, tapi pada waktu itu belum ada debat. Baru debat itu 2009 dan debat pertama KPU waktu itu saya dapat tugas yang jadi moderator pertama dan saya tidak pernah membayangkan bahwa 5 tahun kemudian saya tugas menjadi yang mendampingi calon, lalu 10 tahun kemudian sekarang 2023 saya yang harus debat. Jadi ya perjalanan hidup kita jalanin aja, tapi semuanya jadi bagian dari pengalaman. Gus, untuk episode debat di hari ini kan berkaitan dengan pemberantasan korupsi, hukum, dan HAM. Ada belajarkah Gus Premi dalam beberapa 2 hari terakhir ini atau seperti apa? Ya baca-baca aja, tapi sifat saya hari ini kan supporter yang lebih banyak akan muncul adalah Mas Anies. Jadi kita supporter yang juga ikut baca-baca dikit. Kasih masukan juga nggak nih ke Pak Anies atau bagaimana? Oh sudah tanpa masukan udah ahlinya. Kita ngobrol-ngobrol aja, sempat ngobrol. Jadi tapi ini kok apa ya? Tadi kan ditanyain baca buku, ditanya gimana? Ini kan kita juga nggak tahu bakal ditanya apa ya, betul nggak? Atau mungkin materi-materi yang didalemin gitu Pak? Apa materi apa yang didalemin? Materi dalamin apa ya? Pemberantasan korupsi gitu Pak, atau hukum? Sebenarnya sesuatu yang dalam keseharian kita banyak berhubungan ya sebetulnya. Ini prinsip-prinsip bernegara, prinsip-prinsip pelayanan, dan isu ini tuh banyak sekali. Dari mulai ASN yang harus mendapatkan kesempatan meritokrasi, TNI, polisi yang jenjang promosinya harus meritokrasi, kemudian sampai kepada soal hukum yang harus adil bagi semua. Itu temanya tuh sebanyak itu gitu. Jadi saya melihat ini bukan sesuatu yang seperti kalau mau cerdas cermat gitu ya, kita belajar 1-2 isu. Pak Anies ini kan 5 kali nanti debat. Apakah dari 5 kali debat ini meyakini elektabilitas Pak Anies naik? Karena tadi saya sempat wawancarai jubir gitu di Pilkada 2015 yang lalu, dengan berakhirnya debat ini ada kenaikan begitu angka. Apakah nanti debatnya juga demikian atau seperti apa Pak Anies menggambarkan? Kita belum tahu. Tapi saya meyakini bahwa masyarakat akan melakukan perbandingan rekam jejak, perbandingan rekam gagasan, perbandingan rekam karya, yang itu semua nanti juga sebagian terungkap di dalam debat. Nanti kita lihat. Gus Imin, sedikit Gus. Artinya nanti di pekan selanjutnya itu udah jadi cawapres.
selanjutnya ini menurut Gus Imin persiapan dan juga kemudian format debat ini apakah ini mampu untuk meyakinkan masyarakat terhadap visi misi Gus? Seperti apa? Saya melihat debat ini kan ada dua tujuan. Tujuan yang pertama mensosialisasikan gagasan-gagasan, rencana, visi misi. Yang kedua melibatkan masyarakat untuk merenung, berpikir, menjadi bagian dari keterlibatan proses gagasan dan cita-cita itu. Lalu berharap tentu saja dengan begitu masyarakat menjadi bagian dari kami, dari Amin, dan bisa memilih. Tapi di luar itu kalau menang nanti, skenario dan rencana ini didukung masyarakat untuk disukseskan bersama-sama. Tujuannya kan di situ. Gus Imin ini kan juga ada program setiap kampanye Sultan Imin. Apakah itu membuat Gus Imin pede gitu nanti tanggal 22 untuk melenggang debat cawapres bersama Pak Mahfud Ya, dan Mas Gibran? kita harus memahami debat ataupun dialog dengan teman-teman masyarakat berbagai kalangan itu lebih menangkap aspirasi, masukan, sekaligus uji kebenaran dari apa yang menjadi gagasan kita. Anies, ini kan Anies itu setiap kali agenda keluar kota ada agenda juga sama dari Kosibit ini Pak Anies kan desak Anies gitu. Ya. Jadi udah biasa aja kalau di debat dari pandangan masyarakat yang berbagai macam. Kan begini, saya tidak memandang itu sebagai ujian, tapi memandang itu sebagai kesempatan untuk berbagi gagasan. Jadi ketika mendapatkan pertanyaan, itu sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan, kesempatan untuk menguraikan. Jadi jangan dipandang kalau datang ke sebuah acara debat, yang disebut debat atau desak Anies, itu dipandang sebagai ujian. Tapi dipandang sebagai, ini kan kesempatan menjelaskan. Kenapa dihindari, kenapa dijauhi, gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies dan juga Gus Muhaimin sama untuk melaksanakan debat di hari ini. Dadah lupa. Makasih Pak Anies ya. Siap. Tadi terakhir apa ya? Itulah pemirsa, kita saksikan bersama suasana di gedung KPU di mana rencananya debat Perdana Capres 2024 akan diselenggarakan pada pukul 19 WIB, tidak lama lagi. Ya. Nanti ketika sudah dimulai kita akan langsung menyiarkannya secara langsung. Begitu ya Zin ya? Oke, dan sambil menunggu sedikit lagi tipis ini Bang Effendi, kita harus juga menyentuh soal bagaimana kondisi demokrasi yang menjadi subtema juga pada hari ini. Demokrasi kita spesifikkan ke kebebasan berekspresi dan berpendapat hari ini. Bagaimana kondisinya kalau menurut Bang Effendi saat ini? Paling sederhana jawabannya, tidak bahaya tah, itu ya. Itu udah semakin banyak kalimat-kalimat itu, walaupun diwujudkan dalam bentuk bercanda, itu berarti ada sesuatu yang di pinggir-pinggir garis itulah gitu ya. Karena toh belum pernah juga orang langsung bilang tidak bahaya tah langsung ditahan gitu, enggak kan? Cuma kan di pinggir-pinggir itu. Nah barangkali salah satu pertanyaan panelis yang menarik nanti adalah kalau misalnya menanyakan, walaupun lagi-lagi itu kan konteks demokrasi bisa seperti konseptual tinggi betul. Nanti sebetulnya demokrasi yang sesungguhnya bisa juga dalam demokrasi untuk penguasaan alat-alat produksi, ekonomi dan lain-lain ya kan? Ya kan yang ditentukan secara demokratis. Tapi katakanlah begitu, ada pertanyaan misalnya dari salah satu panelis, kan Bapak melihat bahwa indeks demokrasi kita di dunia menurun, misalnya gitu ya. Lalu kalau menurut Bapak itu baik-baik saja atau ada yang segera harus diperbaiki gitu misalnya. Lalu apa konkretnya yang akan diperbaiki? Maksud saya pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan membumi lah gitu. Ya, jadi jangan hanya misalnya oh ya kita dihormati di dunia, kita didengarkan di forum-forum ini. Ya iya, kita didengarkan begitu tapi angka-angka indeks korupsi kita, indeks kebebasan,
berpendapat, kemudian indeks demokrasi kita kan sedang turun misalnya itu ya. Baik, Itu pun di oke. tengah-tengah loh, itu pertanyaan saya tadi tidak membumi betul, Ya. tapi mudah-mudahan tidak terlalu konseptual. Karena kalau membumi betul, memperjuangkan demokrasi kan dalam kehidupan kita juga kan ya. Baik. Ya. Penguasaan alat produksi, tanah, misalnya Ya. gitu ya. Ya. Itu juga hal-hal yang sangat penting, ekosok lah secara umum gitu. Baik, kalau begitu. Ya. Kita ke paslon 02 untuk menjawab itu nih, Kang Aceh. Kalau sebagai gambaran ya, bagaimana skor Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2022 itu berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit atau EIU, Ya. itu tidak berubah sejak tahun lalu, stagnan jadi 6,71 poin. Tapi ada catatan bahwa Indonesia itu turun ke peringkat 54 di dunia dan akhirnya masuk ke dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracies. Jadi apa yang akan dilakukan paslon 02 konkretnya, membuminya Kang Aceh untuk bisa meningkatkan demokrasi di Indonesia? Ya, saya kira konstitusi kita jelas ya, punya jaminan bahwa kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, menyuarakan, mengekspresikan pendapatnya di muka umum dan lain sebagainya itu dijamin. Karena itu maka ya itu harus diberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk bebas berbicara, bebas melakukan tindakan dan lain-lain, asal tentu adalah dalam koridor-koridor yang saya kira tidak melanggar hukum ya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa di dalam prinsip demokrasi itu kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya kan? Kalau kata Bang Ray itu tahrilul mar'i mahdudatun bi tahriru akhar, gitu kan? Kebebasan seseorang itu ya harus juga dibatasi oleh kebebasan yang lain. Karena itu ya kita juga harus saling menghargai antara satu dengan yang lain gitu. Nah, memang kita harus akui bahwa ada orang yang tidak puas terhadap adanya kebebasan yang misalnya disebabkan karena dia dijelek-jelekan atau apa gitu ya. Lalu kemudian dia, terutama saya kira dengan penggunaan media sosial yang luar biasa ini, orang kemudian melaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Ya. Lalu disitulah sumber persoalannya gitu ya. Oke. Nah, Ada yang karena cepat ditindaklanjuti, ada yang agak tidak, lama. ada yang agak lama. Nah, karena itu maka saya kira komitmen kita untuk bagaimana merubah regulasi kita yang bisa membuat kebebasan berpendapat, berekspresi tersebut Oke, terima terbatasi, kasih. maka harus direvisi. Kang Aceh, tapi mohon maaf karena pasti kita semua sudah menantikan jalannya debat perdana Capres 2024 yang akan berlangsung sesaat lagi, Egan. Ya, kita akan langsung melihat jalannya debat Capres 2024. Kita akan langsung melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini di gedung KPU RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.